Oke, Mama Sender, kembali lagi bersama saya Dr. Yoga Yandika, spesialis anak. Sekarang saya akan bahas materi. Masa gitu terus bukannya. Jadi waktu itu tuh ada pasien nih, ada pasien datang ke saya mencret. Nah, terus dia nanya, dok, sebenarnya apa sih yang bisa saya kerjakan di rumah? Nah, mungkin kita bahas itu aja kali ya. Terapi mencret pada saat anak berada di rumah. Oke, kita kembali ke tagline. Apa yang harus kita lakukan saat anak diare di rumah? Apa yang kita kerjakan kalau anak diare di rumah? Yang pertama, prinsip diare itu ada namanya lintas diare. Lintas diare itu ada 5. Pertama, berikan Oralit. Yang kedua, berikan zinc. Yang ketiga, teruskan ASI atau lanjutkan berikan makanan. Yang keempat, antibiotik harus diberikan secara selektif. Yang kelima, edukasi keluarga. Lintas diare. Pertama, Oralit. Kenapa sih anak diare ini harus kita kasih Oralit? Jadi kalau kita bilang diare, kan ada cairan yang keluar. Cairan itu, keadaan cairan di dalam tubuh itu namanya hidrasi. Nah, pada saat cairan keluar, anak ada resiko kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, cairan yang keluar ini harus diikuti dengan cairan yang masuk supaya keadaan hidrasinya tetap baik. Mengganti cairan yang masuk itu namanya rehidrasi. Rehidrasi dengan cairan khusus. Cairannya cairan oral rehydration solution. Cairan rehidrasi oral, namanya Oralit. Pemberian Oralit itu gimana? Nanti ada berdasarkan usia. Usia segini kasih berapa cc. Targetnya kalau misalkan dia di bawah 1 tahun 50 sampai 100, 1 tahun sampai 2 tahun 100 sampai 200, 2 tahun sampai 5 tahun 200 sampai 500 gitu. Nanti ada berdasarkan usianya. Rehidrasi. Terus tadi kan rehidrasi. Suka nanya nih orang tua nih, Mam Sender nih, dok, cara ngasih rehidrasi gimana sih? Soalnya setiap habis dikasih, pas mau dikasih anak malingin muka atau muntah. Jadi cara ngasih rehidrasi pun juga ada caranya. Cara ngasih oral itu pun juga ada caranya. Pertama, jangan langsung ditegokin tuh. Satu cairan Oralit langsung habis. Kasih sedikit-sedikit, 1 sendok. Tunggu dulu 1-2 menit. Kasih lagi 1 sendok, 2 menit. Kasih lagi 1 sendok, 2 menit. Jadi tiap 2 menit kasih sesendok. Kalau anaknya kelihatan haus banget tuh, anaknya kayak nyeruput banget, pelan-pelan. Karena kalau dia langsung terisi banyak, prinsip udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di perut, lubang ada 2, lubang ke bawah dan lubang ke atas. Kalau pas diisi perutnya, volumenya langsung terisi banyak, udara kan dorong ke atas, sehingga dia langsung jadi muntah. Atau nanti dia akan jadi keluar lagi lewat bawah. Jadi berikan sedikit-sedikit tapi sering untuk Oralitnya. Itu yang pertama, berikan Oralit untuk rehidrasi. Yang kedua, berikan zinc. Nah, sebelum kita bahas tentang zinc, kita harus tahu dulu nih, usus bayi atau usus anak itu kan dia ada jari-jarinya. Nah, si jari-jari ini fungsinya buat menyerap air. Pada anak dengan diare, si jari-jarinya akan kelipet, sehingga si fungsi penyerapan airnya jadi sedikit terganggu. Nah, si zinc ini fungsi buat mengembalikan supaya si jari-jari ini kembali merekah, sehingga dia bisa menyerap air dengan baik. Jadi zinc itu dikasih selama 10 hari. Diharapkan si fungsinya dia kembali. Jadi meskipun bayi atau anak moms and dad sudah tidak mencret, kasih tetap sampai 10 hari supaya optimal nanti penyerapan airnya. Dosisnya berapa sih dok ngasih zinc? Nah, zinc itu usia 0 sampai 6 bulan kasih 10 mg sehari 1 kali. Di atas 6 bulan kasih 20 mg. Kasihnya kayak gimana? Sediaannya ada 2. Ada yang tablet disperse, ada yang sirup. Tablet disperse itu kayak CDR. Jadi si tabletnya kita taruh di sendok, kasih air, dia larut dia. Tablet disperse. Atau satu lagi yang sirup. Kalau yang sirup
biasakan beli sesuatu jangan lihat merek, lihat isinya. Jadi nanti beli macam-macam tuh mereknya, ada zinc yang diproduksi oleh pabrik A, pabrik B, pabrik C, apapun itu yang penting lihat isinya. Lihat 10 mg, 5 milinya, 1 sendok takarnya berapa miligram. Nanti ada yang 10 mg, ada yang 20. Nah, kalau dia 0 sampai 6 bulan, kasih 10. Kalau dia di atas 6 bulan, kasih 20. Sekarang yang ketiga, teruskan ASI dan makanan. Gitu. Jadi ASI lanjutin. Kalau memang dia ASI, kalau dia sudah makan, kasih makan, karena nutrisi itu tetap penting supaya energi anak sama moms and dad bisa tetap fit. Itu makanannya sesuaikan dengan usia. Kalau dia 0 sampai 6 bulan berarti kalau nggak ASI susu. Kalau di atas 6 bulan sesuaikan dengan tekstur makanan anak. Gitu. Teruskan ASI dan makanan. Yang keempat, berikan antibiotik secara selektif. Jadi kalau ke dokter nih, jangan langsung mindsetnya, wah saya harus dikasih antibiotik nih biar sembuh. Karena belum tentu juga dia butuh antibiotik. Karena pada beberapa kondisi tertentu, diare itu ternyata self-limiting disease, bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi, pemberian antibiotik harus selektif. Jadi, kita harus pastiin dulu nih, diarenya karena diare karena penyebab bakteri atau enggak. Cara taunya, kita periksa fesesnya, nanti kita lihat, oh ternyata ada kumannya loh. Oh ternyata dia butuh antibiotik. Jadi antibiotik tidak rutin diberikan pada anak dengan diare. Yang terakhir, yang kelima, edukasi ke orang tua. Kalau anak diare, kan udah dikerjain tuh 1, 2, 3, 4. Enggak, terakhir nih, kapan sih harus dibawa ke rumah sakit? Pertama, diare berdarah. Terus yang kedua, kok anak saya lemes banget, ya dikasih makan, dikasih minum, nggak masuk sama sekali, bawa ke rumah sakit. Terus yang ketiga, wah dia muntah-muntah, terus muntah hebat, jadi nggak berhenti-berhenti, kasih muntah, kasih muntah, kasih muntah. Tuh, bawa ke rumah sakit atau bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, evaluasi. Tuh. Mungkin itu aja pembahasan tentang tips-tips kalau misalkan anak moms and dad nih, mindset nih, apa aja yang bisa dikerjain di rumah. Ingat tadi, lintas diare. Pertama, rehidrasi dengan Oralip, berikan zinc, lanjutkan ASI atau makanan, dilanjutkan antibiotik, belum tentu perlu dikasih, harus selektif. Yang kelima, kapan harus dibawa, ingat-ingat tandanya. Semoga bermanfaat buat moms and dad. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share, karena sharing is caring. Jadi semakin banyak moms and dad untuk men-share informasi ini, diharapkan anak-anak yang mindset bisa ditangani di rumah secara baik. Jangan lupa di subscribe, klik lonceng yang ada di sebelah kanan. Terima kasih, salam sehat.